mata mesa-mesa na jama lengana. Entah kita diberi melalui orang tua, melalui keluarga, tetangga, orang lain dan lain sebagainya. Tapi sumbernya saya lengana sumbernya Allah semata. Oleh karenanya sila terus berterima kasih kepada Allah. Walaupun sebenarnya sebanyak-banyak kita bersyukur, ndek neman masih bau membayar nikmat yang telah diberikan kita oleh Allah. Ndek neman bau. Selue-lue isi itu beribadah. Ndek neman bau masih ibadah niki membayar banyaknya nikmat Allah. Ndek neman bau. Ino nikmat dunia doang ino. Ndek naman masih membayar nikmat di dunia ini dengan ibadah itu belum bisa. Apalagi malik bareh nikmat di kubur. Apalagi malik nikmat di surga. Angka muntasadarin niki cocoklah bahwasanya kita nanti masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan. Karena untuk membayar nikmat di dunia ini saja belum mampu, masih ibadah kita itu belum mampu. Ya. Oleh karenanya silakan bilang detik itu berusaha bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Karena enggak nangkun toh berterima kasih doang bersyukur. Saking banyaknya nikmat yang sudah kita diberikan, yang sedang diberikan dan yang akan diberikan. Luwih gati nikmat. Berdoa tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita niki bisa menjadi hambanya yang bersyukur. Nikmat si paling belik tentunya nikmat hidayah. Nikmat di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikmat paling belik niki. Oleh karenanya tengende yang tipe Allah agar nikmat niki na tetap leita. Nikmat Islam, iman dan sunnah niki na tetap nyade ita. Tak jangan cabut isi Allah dengan ita. Bau ke isina Allah nyabutin nikmatin dengan ita ini. Bau isina miya ita sugul dengan Islam, bau isina bau gati, bau gati. Apalagi makin kondisi kehidupan itu makin subhanallah. Hanya gara-gara hal sepele subuh dengan Islam. Hanya gara-gara hal sepele tinggalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya selama kita masih hidup terancam kita ini. Mun dengan bau ya subul dengan Islam gara-gara hal sepele, maka kita juga bisa jadi demikian nanti. Waliyadzubillah. Keluar dari Islam hanya gara-gara hal yang sepele. Kita berdoa tipe Allah. Mudah-mudahan ada itu istiqamah. Sampai necabut nyawa ente. Temati li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino cita-cita ante selaku ante. Ino cita-cita ante para jamaah. Dia dengan oke. Iya jamaah cita-cita ante nih temati li atas Islam, li atas iman,
li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Ngombe-ngombe bagus nale awal, amun akhirnya cenge, mati cenge wah. Ngombe-ngombe cenge nale awal, mun mati bagus, husnul khotimah. Bagus wah kita. Kenapa? Karena amalan-amalan itu tergantung apa? Akhirnya. Husnul khotimah. Ye cita-cita niki husnul khotimah niki temati di dalam kebagusan. Perlu teringat tene husnul khotimah bukan saja orang yang mati dalam kondisi sujud, bukan. Bukan saja orang yang mati di medan perang, bukan. Siaran husnul khatimah. Siaran husnul khatimah yaitu meninggal di atas tauhid, meninggal di atas iman, meninggal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino husnul khatimah. Daka na mati di atas kasur. Di atas kasurna to na mati lagu ia masih di atas sunnah, di atas iman, di atas tauhid, maka dia ini husnul khatimah. Lagu nangka mati di medan perang, cuman syirik gawe, ini masih gawe syirik nu. Mati di medan perang, lagu bid'ah gawe ini. Ngumbiang kune ini husnul khatimah? Enggak husnul khatimah. Sujud ya lagu syirik pegawai ini. Dan dia husnul khatimah. Husnul khatimah meninggal di atas tauhid, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daka mati di atas kasur. Nabi ente negembet meninggal medan perang itu di atas kasur. Di atas kasur itu meninggal Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tuannya orang-orang yang husnul khatimah. Abu Bakar meninggal medan perang itu atas kasur. Di atas kasur itu meninggal. Dan mereka itu husnul khatimah. Kenapa? Karena meninggal di atas tauhid, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino cita-cita para jemaah. Oleh karenanya keonya-onya ndak coba-coba subul sekedi doang, ndak coba-coba. Pas tesubul itu tono betul nembot barenya, no jeder beken selesai. Onya pertahankan terus. Mari terus bersabar di atas hidayah agar kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu kita meninggal di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cita-cita teniki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa para jamaah. Dan tentunya bukan hanya berdoa, tapi juga disertai dengan usaha. Ngumbe usaha no bemarak ngone. As-sabat, tetap kokoh di atas tauhid, di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun fitnah niki, ujian niki terus mengombang-ambing kita tetap kokoh para jemaah. Ya, tetap tegar di atas hidayah,
Jadi berdoa tengendang tipe Allah akhirnya tetapang kita li atas hidayah. Kemudian si kedua kita berusaha hendak berusaha untuk tetap kokoh, berusaha untuk bertauhid, berusaha untuk bersunnah. Jangan sampai coba-coba kita keluar sedikit saja, jangan. Ya, laun tono kau tertinggal, laun kerepot. Pas sakit ujina itu ngadu penyakit, lalu aning puskesmas, lalu aning rumah sakit, lalu aning macam-macam, dia sehat-sehat. Tiba-tiba sok toah coba dedukon nu. Sok toah, ngene. Oh nyawanya ujian penyakit ini. Enggak bare begitu nyoba berobat ngadu seher, tiba-tiba dia berhasil mencabut nyawa si Allah. Mati dalam kondisi gawe seher. Ngombe hukum dengan main seher, kufur ini kekufuran, subul dengan Islam di sini. Subul dengan Islam di sini. Di antara pembatal keislaman seher. Gara-gara melihat sembuh, nyoba ya, sok wah tetes, ngene. Nyoba ya subul dengan tauhid no. Tiba-tiba di sana dicabut nyawanya, bahkan su'ul khatimah jadi. Ya, oleh karenanya kita berusaha kokoh di atas tauhid. Apapun cobaannya terus berusaha. Sabar terus di atas tauhid niki, karena ujian-ujian gini terus datang para jemaah, gini terus, gini selesai. Selama kita masih hidup, maka ujian itu akan terus datang. Betengendeng tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi kita kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ngaji tamalik, alhamdulillah. Ya, setelah telibur sekian kali, pira kali telibur Abu Sayyaf? 2 minggu, tentu ke 2 minggu ini. Masa 6 minggu luwe ini. Ya, 3 kali telibur, alhamdulillah. 3 Jumat. Ya, alhamdulillah. Karena sesuatu dan lain hal tentunya. Tak aranin sesuatu dan lain hal. Ya, dan makin alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, melanjutkan membaca kitab kita, yaitu kitab fikih Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan banyak kebaikan insyaallah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah, makin kita di bab yang kelima. Bab yang kelima fi salatit tatawwu'i. Bab yang kelima yaitu salat sunnah. Salat Nabi, salat sunnah, salat tatawwu'. Rubin waktu bahas tentang rukun salat, syarat sah salat, sunnah salat, makruh salat. Selesai wah yang terakhir Rubin hukum meninggalkan salat. Nengka bab berikutnya yang kelima yaitu salat tatawwu', yaitu salat sunnah. Salatut tatawwu'. Di sini dikatakan wal muradu bit tatawwu'i kullu ta'atin laysat biwajibah. Yang namanya tatawwu' adalah setiap ketaatan
yang hukumnya tidak wajib. Setiap ketaatan, setiap ibadah yang hukumnya tidak wajib. Mana wajib apa arana? Faraid arana atau faridah. Ya. Ini mana wajib. Mana sunnah tatawwu' arana. Angka mulai Saudi mana kita dengan kerang melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita na jenggot melebat, berjubah ya angkat sampai atas metenai sampai setengah betis, menti siwak, tanggorna ya mutawwi' nganggor. Mutawwi' orang yang suka melakukan tatawwu'. Ya, yaitu melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siaran tatawwu' yaitu setiap ibadah laisat biwajibah yang hukumnya tidak wajib. Siaran tatawwu'. Kemudian makin fadluha wal hikmatu min masyru'iyyatiha. Keutamaan tatawwu' dan kenapa dia disyariatkan? Kan dia wajib, kan suruh kita gawe ya. Yang dia wajib kan suruh kita. Nah, apa hikmahnya? Itu yang akan kita baca nanti. Pertama keutamaannya. At-tatawwu'u bis-salati min afdalil qurbat. Subhanallah. Tatawwu' melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Fis-salah di dalam salat melakukan ibadah-ibadah sunnah yang berupa salat sunnah ini itu adalah di antara ibadah-ibadah yang paling afdal. Jadi amalan-amalan sunnah ini di antara si paling afdal adalah salat sunnah yang paling afdal. Jadi amalan-amalan sunnah niki luwe amalan sunnah ini si mustahab ini. Nah, di antara seluruh si mustahab ini si paling afdal apa? Salat yang sunnah. Ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilmi. Ini setelah jihad di jalan Allah dan setelah menuntut ilmu. Jadi salat sunnah ini dia di antara yang utama setelah jihad kemudian menuntut ilmu. Berarti B atasan keutamaannya menuntut ilmu atau salat sunat? Lebih utama berarti menuntut ilmu. Untuk baca ini berarti tingkatannya jihad fisabilillah, perang. Si kedua nuntut ilmu, si ketelu salat sunnah. Ini tingkatannya. Ini tentunya di hal-hal yang sifatnya mustahab. Jihad yang mustahab yaitu jihad yang menyerang, membuka negara-negara Islam baru. Itu hukumnya mustahab. Menuntut ilmu yang dia tambahan-tambahan setelah ilmu wajib, ini mustahab. Kemudian salat sunat, ya si ketelu. Angka anda jangan remehang salat sunat, no. Karena dia perbuatan-perbuatan mustahab yang tinggi keutamaannya setelah jihad dan menuntut ilmu. Sebagian ulama je menikah ini paling tinggi kan? Sawan no. Sawan ke maksudnya ini? Melari. Ndek melari niki merari yang anak dengan
Oh no, kan akak mau tenang melari dari kata lari, melarikan anak orang. Kan tentu kan. Hah? Asal katanya melari. Lagu nengka melari cuma dia telah merariang deh. Dia telah merariang melari caranya dah. Melari. Oh. Jadi sebagian ulama itu nikah juga tinggi pahalanya. Li antara dalilnya ngana Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, dia menikah, Nabi jari mas kawinnya, menggembala kambing, ngoanang bimbik mentoaknya, selama berapa? Sampai 10 tahun nengoanang. Sama niya hijat 8 bulan. Lagu rombok dah malik. Rombok dah jadi 10, rombok dah karing 2 tahun, 10 tahun nengoanang bimbik. Siaran ngoanang bimbik kan repot itu nih. Bokeng jaga dengan tono, jaga dengan tene, kurang-kurang keloncat. Gara-gara ngoanang bembek kan akhirnya kurang sholat, apa yuk? Ini kan sholat sunat wah, ngoanang bembek. Nah, dari situ ulama kita melihat Nabi Musa ini ulul azmi ini, dia nabi, dia rasul, dia ulul azmi. Dia meninggalkan ibadah-ibadah mustahabat untuk merealisasikan pernikahan. Menunjukkan pernikahan lebih besar pahalanya dari ibadah-ibadah mustahabat. Solat-solat yang sunnah itu. Gitu. Cekapnya pada bedalil ulama ini. Ya mulai bagiannya soalnya. Nah, makanya sebagian mengatakan nikah itu lebih besar pahalanya daripada solat-solat sunnah. Kenapa demikian para jamaah? Karena marangone Nabi Musa sampai meninggalkan sholat, lebih fokus dia menggembala kambing. Kenapa demikian? Karena menggembala kambing ini ibadah buat dia itu untuk merealisasikan mahar itu, mas kawin itu. EP dah negap memite EP, lalu EP aning bangkat, lalu EP aning kebon, lalu EP aning tuku. Niatang ngino untuk mencari rizki halal dibawa pulang kepada anak dan istri, maka ampun pese memeta no ibadah jadi ini no. Sehingga toko kita lihat toko kita beribadah doang ini. Ngeder pele bangkat ibadah doang ini kan luar biasa. Maksudnya pahala doang ini dengan catatan niatkan dia untuk mencari rizki halal bagi anak dan istri. Berarti besok yani tenele bangkat tapi lagi sholat nih. Sehingga kalau an pengen ibadah na bayu. Mulai bangkat kan dengan jam balu sampai jam pira? Jam 5, subhanallah. Kan pelu berarti pira jam jam balu sampai jam 5 sore no. Pira jam kira-kira 10 jam. Subhanallah. 10 jam ngeder, 10 jam miru, 10 jam berabu. Niatangnya mendapatkan rizki halal. Saya nyuruh kita mete rizki halal. Allah nyuruh kita mete rizki halal. Ya ayuhan nas kulu minat thayyibat. Hai sekalian manusia, makanlah yang baik-baik. Saya nyuruh kita makan yang baik. Allah nyuruh kita makan yang baik, yang halal, yang baik. Berarti mencari rizki halal perintah dari Allah. Jauh oleh untuk anak dan istri ibadah. Istri ngono masih balik mongkak ngelak niatang sebagai ibadah karena Allah nyuruhnya mati tiba semamana. Maka ibadah jadi angka pernikahan ini ibadah terpanjang ini. Ndarak salam nih. Pirana salam. Mbak mau sarak salam wah ini. Ini jadi salam sarak ini no. Netokol ke jesenina ne ibadah ini ne tindu ibadah ne kedah ini jorak ibadah. Begitu cerai, salam berarti. Atau meninggal, salam berarti. Nah, ia maksud yang antara yang dikatakan tinggi pahalanya, bahkan melebihi pahala sholat-sholat sunnah adalah nikah.
Nah, itu negakan itu nikah doang nanti. Rata-rata maksud yang bang kita niat tinu. Milih berumbuk doang nih Malik. Wah, Masya Allah. Bukan seri double jadi pahala no. Iya, jadi maksud yang munculang niat no di saat pememite bare le bangkat le kebon le toko munculang niat no. Akhirnya sia-sia memite no. Ya, mau kita pahala di dalam mencari tersebut. Tapi kita kembali. Adapun di kitab kita dikatakan ya, salat sunnah ini di antara ibadah-ibadah yang utama setelah jihad fisabilillah dan setelah menuntut ilmu. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafidus salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan sholat sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis niki lagu dinisbatkan kepada Allah. Hadis Nabi arana hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis ini, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Saya nyakitin walingku, mana Allah Subhanahu wa taala, maka saya umumkan perang dengannya. Saya nyakitin wali Allah. Nah, piaran wali. Wali artinya rapat, dekat. Waliullah berarti orang yang dekat dengan Allah. Wali nikah berarti apa? Si dekat kerja pengantin no, amana atau papuna. Wali artinya dekat. Nah, waliullah berarti orang yang dekat dengan Allah. Saya nyakitin waliullah. Yang dengan Islam berarti waliullah ini kena sakitin dengan Islam. Ya, kalau sampai menyakiti seorang muslim, mudah bagi Allah untuk menghinakan orang yang menyakiti itu. Ngumbe-ngumbe mulianya dengan itu. Sampai menyakitin seorang muslim, siap-siap wah akan dihinakan oleh Allah. Nah, saya nyakitin wali Allah, aku izinkan, aku umumkan perang dengannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Allah berfirman, "Ndenara sesuatu yang paling aku cintai, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dari sesuatu yang berupa amalan-amalan wajib." Jadi sesuatu yang Allah paling senang untuk kita mendekatkan dirinya, mendekatkan diri kita kepadanya adalah sesuatu yang hukumnya apa? Wajib. Denara sesuatu, si paling demenang nih si Allah melebihi sesuatu yang wajib-wajib. Angka sholat 5 waktu, wajib atau ndek? Wajib. Ini senang di Allah kita melakukannya. Puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Ini hal-hal yang wajib ini harus kita utamakan. Kenapa? Karena itu yang paling disenengin oleh Allah. Kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Lanjutan hadisnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah sampai aku mencintainya. Allah Subhanahu. Milih EP tercintai ni si Allah. Pemulai tujuan ini. Maka di antara salah satu cara agar kita dicintai oleh Allah yaitu memperbanyak ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Allah mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah
sehingga aku mencintainya. Menunjukkan akhirnya cintai nita, maka mari memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Makanya Nabi SAW orang yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena banyak dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, sering beliau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Niki dia keutamaan daripada salat-salat sunnah. Ya, dia adalah ibadah termulia setelah jihad, kemudian menuntut ilmu, baru salat-salat sunnah. Yang kedua, salat-salat sunnah di antara sebab agar Allah mencintai kita. Jelaskan niki. Jelaskan Bu saya. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang kedua, hikmahnya kenapa dia disyariatkan? Padahal dia nolak wajib karena syariatan, karena suruh itu gawe ya. Dikatakan di sini waqad syara'a subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Allah mensyariatkan perbuatan-perbuatan sunnah ini sebagai rahmat Allah bagi hamba. Allah sayang itu, sehingga suruhnya itu memperbanyak ibadah. Ya, dengan cara kita perbanyak ibadah maka luwih muta pahala. Luwih muta pahala ngumbiangkun surga tinggi surga. Jadi suruhnya itu melakukan ibadah-ibadah ini bentuk rahmat Allah kepada kita. Faja'ala likulli fardhin tatawwu'an min jinsihi. Allah menjadikan dalam setiap ibadah wajib ada ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah wajib itu. Allah menjadikan setiap ibadah wajib itu memiliki ibadah sunnah yang sejenis. Contoh misal sholat. Kan ini wajib sholat 5 waktu. Dari arah sholat sunnah. Puasa bulan Ramadan. Wajib atau tidak? Wajib. Ada puasa sunnah. Zakat. Ini wajib. Nanti ada sedekah sunnah. Haji itu wajib, nanti ada umrah yang sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita setiap ibadah wajib itu memiliki dia sunnah-sunnah yang sejenis dengan ibadah yang wajib tadi. Arak nikah wajib ini. Hah? Bareh terosang ini dulu, salatnya dulu. Baik. Kenapa demikian? Liyasdadul mu'minu imanan wa rif'atan fid darajat. Tujuannya adalah agar seorang mukmin bertambah imannya. Nengke muntah salat sunat. Mbe mayani dapna para jamaah. Hanya salat wajib doang atau salat wajib plus salat sunat. Mbe mayani dapna dadana plus salat sunat. Ya, apalagi muntah biasa menjaga dia salat sunat itu. Salat sunat muakkadah. Begitu salam, zikir semanda langsung subul mara idapna hilang kepeng nu. Apa deniti neh henteng anu. Kayak ada sesuatu yang tidak enak. Lagu munah lengkap salatna masyaallah, tenang dada itu. Kenapa bisa tenang seperti itu? Karena imannya bertambah. Imannya bertambah. Itu dia kenikmatan iman katanya. Ya ino aran halawatul iman, manisnya iman. Begitu kita sholat, menurut sholat sunat, itu dia manisnya iman itu. Yang dengan si tetu-tetu mendalami ibadah ini, mendalami iman, gina bahagia dalam segala hal. Gina bahagia. Ngaji doang kan enggak selesai ngaji kan lah lega rasanya nganu. Beda ya dengan kita nggak pernah ngaji sebulan itu ngaji tandus tidak waktu. Ya gersang rasanya. Kenapa iman itu sudah berkurang biasa. Nah, disyariatkan sholat-sholat sunnah untuk menambah iman bagi kita, untuk menambah ketinggian derajat-derajat kita. Bi fi'li hadat tatawwu'i,
litakmulul fara'idha wa tujbira yaumal qiyamah. Dan selain itu juga sunnah-sunnah ini tujuannya litukmalal fara'idu, agar yang wajib-wajib ini sempurna. Salat-salat wajib akhirnya sempurna isi perbuatan-perbuatan yang sunnah tadi. Nengka salat wajib itu salat maghrib, Allah. Pas salat maghrib macam-macam ingat teh. Bangkat no ingat teh atau pikiran teh. Wah, kiku temang ai ngone di, ngene. Pas salat. Ngene kita kira-kira. Ya, astaga beli hujan dek kena belabur ini. Eler bareh kul no bareh. Modeler kul kan luas, padahal mahalnya kul nengke, ngene dalam sholatnya. Ngene pikiran dalam sholat kira-kira berkurang ke pahala no? Berkurang ya, congang sholatnya berarti ini. Nah, sholat wajib yang seperti ini ditambal dia dengan sholat-sholat sunnah. Congang singolnya tempel, jadi sempurna sholat wajib. Jadi oleh antara fungsi ibadah-ibadah sunnah. Puasa Ramadan, congang-congang puasa no. Karena misalkan ibu-ibu notok laos lang pegawaian, selabu rausin tetanggana no, congang payu puasa no. Nah, sempurnakan dengan apa? Puasa Syawal. Bapak-bapak ngono masih misal puasanya kurang sempurna, maka ditutup dengan puasa sunnah di hari-hari Syawal. Fa innal fara'idha ya'tarihan naqsu, karena ibadah-ibadah wajib itu besar kemungkinan dihinggapi dia oleh kurang, oleh aib, sehingga pahalanya menjadi kurang. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamah as-salah. Ibadah si paling pertama teketoanang laun le dalam kubur. Si paling teketoanang, si paling pertama laun teketoanang le jelo kiamat. Adalah ibadah salat. Ia paling pertama teketoanang ngumbi yang pun salatnya. Fa in atammaha wa illa qil unzuru hal lahu min tatawwu'. Mun sempurna salatna selamat dia. Lagu mun kurang salatna. Allah berkata kepada malaikatnya, coba lihat ada tidak dia punya salat-salat sunnah. Subhanallah, sayangna Allah tipe itu nu. Dia langsung siksa wah, bekel ini siksa wah, ya tele ini, dia ngono. Begitu kurang salat wajib, coba lihat, mungkin dia ada salat-salat sunnahnya. Ya, fa in kana lahu tatawwu'un uqbilat al-fariidhah. Kalau dia punya salat tatawwu', maka disempurnakanlah ibadah-ibadah yang wajib tadi. Thumma yuf'alu bisairil a'mal al-mafrudati mithla dzalik. Dan kemudian semua ibadah-ibadah wajib setelah sholat, yaitu puasa, zakat, itu akan diperlakukan seperti itu juga. Puasanya kurang, kita coba sangara puasa-puasa sunnah. Hadits ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan sunnah li antara hikmahnya apa? Untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah wajib. Jelas niki? Alhamdulillah. Kemudian masalah yang kedua kita lanjut mungkin, yaitu fi aqsamiha. Jenis-jenis salat sunnah. Jenis-jenis apa? Salat sunnah. Dikatakan di sini salatut tatawwu'i ala nau'ain. Salat sunnah niki dua jenis. An-naw'ul awal salawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanah. Pertama, salat yang punya waktu dengan waktu-waktu tertentu. Ya. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadah.
dinamakan juga sebagai sholat-sholat nafilah yang terikat. Sholat-sholat yang terikat. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil faraid. Sholat-sholat yang terikat ini ada dia sebagai pengikut sholat-sholat wajib. Si tarani ini si rawatib. Sholat nabi arana rawatib. Yaitu dia mengikuti sholat-sholat wajib. Ara 22 luhena sholat rawatib ini. Nanti kita bahas deh insyaallah. 22 kah bisa kumpul ke pahala ini? Yang kamu tengoknya membaca. Jadi sunah-sunah ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita. 22 sejelo sholatnya bisa kumpul pahala ini. Kemudian wa minha ma laisa bitabi'in, dan ada sholat sunnah yang punya waktu tapi bukan sebagai pengikut sholat wajib itu. Seperti sholat witir, sholat duha, sholat gerhana. Kan ini sholat sunnah yang dia tidak mengikuti sholat wajib. Mun sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah itu. Rawatib isi taranin ya ini 22 lu ini. Kemudian nanti ada yang selain sholat rawatib kayak sholat witir, sholat duha, sholat kusuf, sholat lail, qiyamul lail, dan seterusnya. Ini jenis sholat sunat yang pertama, yaitu sholat sunat yang memiliki waktu, yang terikat dengan waktu. Jenis yang kedua, sholawatun ghairu muakkatin bi awqatin muayyanah. Jenis sholat sunat yang kedua, sholat yang tidak terikat dengan waktu, yang kita namakan dengan sholat sunat mutlak arana. Nabi arana mutlak. Kapan dilakukan sholat sunat mutlak? Bisa kita lakukan kapan saja. Selain di waktu-waktu terlarang. Selain waktu-waktu terlarang. Namun waktu-waktu terlarang ditekanggo sholat tono. Embe ya waktu terlarang no. Pertama, setelah sholat subuh. Si kedua, di saat matahari terbit. Si ketelu, pas jelu di tengah. Si keempat, setelah sholat asar. Yang kelima, pas saat matahari tenggelam. Kanggo sholat tono, 5 waktu ini. Jadi sholat sunat mutlak ini bisa dilakukan kapan saja selain di 5 waktu ini. Kenapa? Karena dia tidak terikat. Tidak terikat dengan waktu. Jadi sholat sunat yang kedua yang terikat dengan waktu. Yang kedua tidak terikat dengan waktu. Yang pertama yang terikat dengan waktu dikerjakan di waktu-waktunya. Yang kedua yang tidak terikat dengan waktu dikerjakan kapan saja selain 5 waktu yang terlarang tadi. Ngombe yang guna jelas gini. Alhamdulillah. Terakhir masalah yang ketiga karena belum niki waktu. Ma tusannu lahul jama'atu min salati tatawwu'. Salat sunnah apa saja yang disunnahkan untuk berjamaah. Salat sunnah yang disyariatkan kita melakukannya berjamaah. Dikatakan di sini tusannu salatul jamaati litarawih wal istisqa wal kusuf. Disunnahkan kita berjamaah di saat salat tarawih, di saat istisqa, dan di saat salat gerhana. Tarawih, ngendeng hujan, dan gerhana. Ini dia salat sunnah yang kita disyariatkan berjamaah. Ya. Tapi ada di sana ucapan Syekhul Islam, masih ada waktu sekedik nih. Ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan salat sunnah. Salat sunnah
yang disyariatkan berjamaah. Ya, pelo ucapannya lalu karena waktu niki tiang ringkesang beda, tiang ringkesang ngipi. Beliau mengatakan salat sunnah yang bisa kita berjamaah, ya itu terbagi 4 para jamaah. Ada 4 kriteria salat sunnah. Pertama, salat sunnah yang dia memang secara rutin dilakukan berjamaah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah yang secara rutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara berjamaah. Contohnya kayak tadi, salat taraweh selalu beliau berjamaah. Salat istisqa ngendeng hujan selalu beliau berjamaah. Demikian pula dengan salat gerhana selalu beliau berjamaah. Maka salat sunnah ini disyariatkan melakukannya dengan cara berjamaah. Jenis yang kedua atau bagian yang kedua, selain daripada salat ini, tidak disyariatkan untuk berjamaah. Ini asalnya, tidak disyariatkan untuk berjamaah. Yang ketiga, selain dari salat ini yang tidak disyariatkan berjamaah tadi, seandai kata berjamaah sesekali, maka itu tidak mengapa. Karena ada beberapa riwayat beliau salat malam, kadang-kadang beliau salat malam sendiri awalnya, tiba-tiba datang sahabatnya milu salat malam di Madinah. Ara indah sahabatnya ngono nejaknya ning balena ke salat di balen tiang ya Rasulullah, lembe atau dembele salat lah. Sehingga nanti tempat itu saya akan jadikan sebagai tempat saya salat. Terus berjamaah ya kerja selapuan. Jadi intinya salat yang tidak disyariatkan berjamaah tadi boleh kita berjamaah tapi sesekali. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah tadi, kalau dilakukan secara terus-menerus berjamaah, maka jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Karena sekali salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah tadi, kalau terus-menerus dilakukan secara berjamaah, maka jatuh dia ke dalam bid'ah. Salat duha disyariatkan berjamaah atau tidak? Tidak disyariatkan berjamaah. Sesekali berjamaah boleh. Lagu mun terus menerus bilang jelo berjamaah doang, ngombe hukumnya bid'ah jatuh. Jelas niki para jamaah. Kadang sekali ada salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah. Contohnya adalah salat tarawih, salat gerhana, salat istisqa. Yang kedua, ada salat-salat yang tidak disyariatkan berjamaah selain yang tadi. Kemudian berikutnya, salat-salat yang tidak disyariatkan berjamaah ini boleh dilakukan berjamaah sesekali. Kemudian yang keempat, salat-salat yang tidak disyariatkan berjamaah ini, kalau terus-menerus dilakukan secara berjamaah, maka hukumnya apa? Bid'ah. Jelas ya? Niki yang ringkaskan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pilo ucapan namun terbaca ya tinduk Abu saya pernah lalu. Ya makanya kita ringkaskan sudah niki. Jelas Abu saya. Niki pesili nih kita ngedah ya pe. Alhamdulillah. Taib niki dia para jamaah yang bisa kita baca. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan kita semuanya. Bemunara ndik manjelas bu ketuanan bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila. Allah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billah. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi hadhihi salatul qa'im silatul fadilah wa maqama mahmudan. Sila harap okey dek man kelas. Nggih, saya dulu saya. Menang dulu saya. Arak niki orang seher merajalela. Terus apa imbalannya? Kan imbalan kan ini? Apa hukumannya? Ya, gina mau laun lejelo kiamat. Apa hukumannya? Jadi dengan si bermain sihir itu hukumnya kufur, kafir, subul dengan Islam. Ya, bisa kita lihat di antara dalilnya misalkan di surah Al-Baqarah tentang Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Nabi Sulaiman dia kafir, lagu syaitan yang kafir karena dia telah ngajar manusia main sihir. Ya, ini sini jelas. Allah mengatakan ngajar dengan main sihir maka dia kafir. Lanjutan ayatnya. Setiap kali Harut dan Marut mengajarkan manusia sihir, Harut dan Marut selalu mengatakan fala takfur. Tidak ada kafir. Dalam arti, apa arti tidak kafir? Tidak pelajarin sihir, no. Tidak pelajarin sihir, dia mengatakan tidak ada kafir. Berarti sihir sama dengan apa? Kafir.
Niki ayat kedua. Ya, di kata kafir kedua di ayat ini. Kemudian di yang ketiga, di akhir-akhir ayat Allah berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bani Israel ini sudah tahu dia bahwasanya barang siapa yang bermain seher, maka dia tidak akan dapat apapun nanti di akhirat. Hilang pahalano. Dan tidak ada perbuatan yang menghilangkan pahala melainkan apa? Kekufuran. Berarti seki ayat ini telu kali disebut kufurnya perbuatan seher itu, telu kali disebut insya Allah subhanahu. Makanya seher ini kekufuran. Dan seher keluwe macamnya. Entah itu senggeger kearana, entah apa kearana, miak dengan sakit ke, semeri ke, senggeger malik karana. Semeri kan miak dengan meri, senggeger miak dengan demen. Miak dengan sakit apa rana? Seroke. Sembegik. Nah, iya pakai miak dengan sakit. Dan memang bisa dia menjadi sebab orang sakit itu seher itu. Bahkan mati dengan di sini dah. Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka memisah antara suami istri dengan seher itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala membenarkan angkun seher ini bisa berefek. Suami istri saling mencintai, ini ya pisah gara-gara apa? Seher. Memang ini ya. Lagu ingat begitu kita lakukan dia hilang agama no. Nengke sarak dengan gara-gara itu. Apa ke mau tita terus? Sakit dengan gara-gara itu. Apa ke mau tita? Mati dengan gara-gara itu. Apa ke mau tita? Padahal agama itu hilang agama entah ini. Islam no jadi itu si ceket main seher gin mati atau ndek gin mati dah sekebal-kebal pe gin pe mati doang mati masih jauh seher apa hukumannya malahu fil akhirati min khalaq ndek narak bapa gin mu di akhirat dalam arti kekal lilin neraka wal iyadzubillah. Oleh karenanya onya-onya terhadap seher ini hati-hati, jangan sampai tergiur. Ya, jadi dengan si mainang seher maka dia keluar dari Islam Abu Sayyaf. Menusugu dengan Islam humbe ya laun di akhirat kekal di neraka. Ya, iya dengan si seherinda ruana sakit ya, dengan si seherinda mati ya ruana lagu EP bareng. Kekal di neraka, bapaknya mau tanya. Ya, oleh karenanya si berdua saud dia sendemana cabut nyawan si Allah. Saud ya dalam arti bertaubatlah kepada Allah. Ya, nyesal telah bermain seher dan berjanji tidak akan bermain seher lagi. Jelas Abu Sayyaf, di seher salah satu pembatal keislaman. Wallahu ta'ala a'lam. Sila, masih ada sila ini. Sila Mikas. Belian ke pahalan teh salat sunat di masjid daripada li balik. Ngono. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salatul mar'i fi baitihi illal maktubah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seafdal salat seseorang itu di rumahnya. Kecuali salat-salat wajib. Berarti asalnya salat ini selapuannya ta'amalang limbe di Bali. Entah salat ba'diyah atau salat qabliyah, kerjakan di rumah. Setelah melaksanakan salat itu di rumah baru berangkat ke masjid. Masih di neman komat bekah salat malik le masjid
Misal nengke azan maghrib, setelah kita jawab azan, kita sholat 2 rakaat di rumah, sholat ba'diyah, niatang ya sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah maghrib. Setelah 2 rakaat, salam leka kita di masjid seret. Sampai di masjid dia neman qomat merebot. Maka lagi sholat apa? Tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid, tokol nganti. Pas tokol nganti, di neman doang kamat ini. Apa tegawe ini nganti ngana. Meh salat be, bau salat apa? Salat mutlak no. Salat sunat apa? Mutlak umum, salat Allah. Salat 2 rakaat. Begitu qomat, pas pekerjakan pe salat, ternyata qomat ya, batalang tuh salat. Milu terus Nabi namanya sholat bersama makmum yang lain. Jadi sholat sunnah itu yang lebih afdal di mana? Di rumah daripada di masjid. Kenapa demikian? Karena tentunya sholat di rumah itu menjadikan kita lebih ikhlas. Ndarang kita itu soal. Kemudian si kedua melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bala itu miak balen teh jadi kubur. Ngumbe kenana ndak jangkan baleno jadi kubur, ngumbe kenana yaitu bale sindenwah melaksanakan sholat di sana, maka rumah itu menjadi apa? Kubur. Bale dia tuah sholat di baleno, kubur berarti baleno. Akan dah pihak balempe marak kubur. Ini menunjukkan siaran kubur no bukan tempat sholat. Lagu kita kebalikan, sulun-sulun kubur no pihaknya jadi tempat sholat. Bale no pihaknya jadi apa? Kubur akhirnya. Intinya kita kembali ke pertanyaan bahwasanya ya tentu sholat di rumah itu pahalanya lebih besar daripada sholat di masjid. Sholat yang kita maksud di sini adalah sholat sunnah. Sholat apa? Sholat sunnah. Amun sholat wajib lebih utama di masjid. Pitu likur kali lipat keutamaan sholat di masjid. Pitu likur kali lipat. Luwe apa sekedi? Luwe. Nangka misal kepala desa no gin bagi raskin. Bagi raskin mumpe nganti le bale mau epe sekilo. Lagu mun pe datang nganing kantor baitang diri pe mau epe 17 kilo. Kira-kira pegin nganti le bale atau gin nganing kantor? Oh ya bara-bara nganing kantor, rame kantor. Lagu papa sholat je, sholat le bale seke mau teh. Sholat di masjid 17. Bengko atau sholat tetap lebih. Itulah namanya iman. Lebih saduan itu raskin no daripada pahala ini. Inilah iman. Masih lemah iman ini. Begah tadeng-adeng meningkatkan dia para jamaah. Ya sehingga raskin darah ajina malik dibanding dengan pahala. Intinya sholat di rumah, sholat sunnah lebih utama daripada sholat di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Sila Ibu. Firman Allah. Hukum apa nuki? Maksudna ruana. Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'a ar-raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini salah satu dalil wajibnya salat berjamaah. Wajibnya salat berjamaah. Karena Allah berfirman dan rukulah bersama orang-orang ruku. Piranta gin barang ruku, sholat le masjid atau sholat biasa le balik? Le masjid barang-barang, baru tuh barang ruku. Mulai balik mesa-mesa, sedikit tuh barang ruku.
Ya, jadi ayatnya mengatakan dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Makanya ayat ini sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena Allah memerintahkan di sini warka'u. Ngana? Fi'il nabi arana niki fi'il amr. Nabi arti fi'il amr perintah. Allah memerintahkan suruhnya itu. Wal amru yufidul wujub. Ngana ulama no? Perintah sama dengan wajib. Nah. Berarti sholat jamaah Nabi hukumnya wajib berdasarkan ayat ini. Jadi ayat ini mengatakan dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Jelas ini ki. Ya kino kenapa ini? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala. Seher nggih. Bagaimana hukumnya ya menuduh orang melakukan seher? Belengante atau apa sebab tenuduh ya? Karena dengan si Ruqyah Taino ia ngaku bahwasanya dia diutus oleh fulan. Utusnya ku si Ama'a. Iya ini ngirim aku ini. Ngombe aku ingat para jamaah. Ingat. Ya, bahkan di antara adab ruqyah jangan ajak dia ngomong. Kenapa? Karena si ngerawasino saya jin ngerawasino. Dan jin ini apa sifatnya? Kadzub sifatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzub," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dia jujur, padahal sebenarnya dia ini sifatnya apa? Pendusta. Berarti rata-rata jin si tamaino sifatnya apa? Pendusta. Angka enggak sadu ya. Kadek tersadu ya. Nah, bintang ngenangnya pendusta. Sehingga pada mau ngenang, neng ngutus aku, nong ngutus aku, enggak sadu ya, enggak sadu. Karena di antara tujuan adanya iblis ini, antara tujuannya memecah belah kaum muslimin, memecah belah manusia. Ini tujuannya. Mecah belah itu, mecah belah antar keluarga, mecah belah antar tetangga dan lain sebagainya. Nah, nangka begitu gina sugul dengan awak manusia, no, dan mele sugul gratis, dan mele. Abang siap kusugul lagu harus ngepecah lo kena ini. Apa ngena Mia ia terus berita hoak ya aneh pulang ngutus aku ngena padahal dia wah anak dengan akhirnya astaga pulang ngutus ya astaga sedesa terus marah tukang seher padahal dia wah bingung ngambil anak dengan akhirnya mungkin dia diusir dari kampung bahkan mungkin dibunuh dia waliyadzubillah sebagaimana di luar Lombok semati ini para anaknya tukang santet dan lain sebagainya. Intinya jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya omongan orang-orang yang sedang diruqyah. Kenapa? Karena itu yang ngomong siapa? Jinnya, syaitan. Ya, dan jinnya ini sifat utamanya adalah kadzub. Tugas seorang ruqyah dia sampai dia keluar selesai wah. Apa yang dia sebut enggak sadu ya. Atau sang milih curhat, saya curhat ya. Ngene-ngene baret, ngeraos, ngene-ngene cerita dusta semua itu jangan sadu. Ya, jadi intinya bahwasanya apapun yang dia katakan jangan percaya, dia tuduh fulan-fulan ngutus dia ndak sadu ya. Karena itu nanti efeknya memecah belah kaum muslimin. Bahkan nanti menghukum orang yang tidak pantas untuk diberi hukuman. Kecuali munia sendiri berbada. Aku nyeherin ya. Ngene-ngene jelas mun ini aja. Ya, maka laporkan dia kepada waliul amr agar orang tersebut ya diurus dihukum oleh waliul amr. Karena ini sudah maslahat umum ini.
Ndak neite bareh semili-mili. Apa rana turun tangan berbuat, jangan. Nanti jadinya kacau jadinya, nanti kekacauan yang timbul. Kalau ada orang seperti itu, laporkan kepada waliul amr. Nanti terus waliul amr yang menghukumnya. Ndak bare masyarakat terus nyerang dia, tawuran tuh apa repot dari ini. Mudarat yang lebih besar akan timbul. Jadi intinya jangan sadu ya terhadap ucapan orang yang sedang diruqyah. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Masyarakat para jamaah bagah. Cara selain terakhir gitu aja, sila. Siwak. Ya nuah kali kenjerang ya siwakno Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Ya, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Amun ino ndek beratin umatku. Berarti ini menunjukkan siwak niki hukumnya sunnah. Siwak hukumnya Nabi mustahab. Dan siwak niki basanti te gosok gigi, ini basanti. Siwak basanti te Nabi gosok gigi. Siaran gosok gigi niki macam-macam, arak ngadu sikat, bau itu ngadu ume, wah terbahas di saat kita bahas masalah wudu. Bau ngadu ume, bau endah ngadu kayu. Ada kita tiang ya dengan Pakistan. Ya kita tiang ya besiwak kayu no mara ampel no dia. Mara ampel no jangan. Enti tiang keras subhanallah. Ini itu lebih bakat terus ini. Lagu ini Jawa ada wangi kan? Ya ngadu mara ampel no yang ngono. Ini tetap dia bersiwak namanya juga ini. Jadi dia mesti ngadu kayu arok niki dia mesti. Ya, bisa dia menggunakan kayu arok itu, bisa juga dengan yang lain, bahkan dengan tangan juga bisa. Sebelum berwudu dia gosok dulu dengan tangannya, gosok lidahnya, kemudian dia berkumur. Niki namanya bersiwak, gosok gigi. Ya, dan bersiwak niki disunnahkan sebelum wudu atau sebelum sholat atau di saat berubahnya aroma mulut niki disunnahkan di sana. Ya, tapi pernah kejadian sekali Nabi arana seorang mahasiswa pas kuliah saat Syekh menjelaskan di dalam kelas dia bersiwak doang. Siwak doang pas Syekh menjelaskan. Tegurna si Syekh, ya fulan, kenapa dari tadi engkau bersiwak? Dia mahasiswa ini mengatakan, kan sunnah ini Syekh. Iya tapi jangan di kelas. Jangan terus-menerus di kelas siwak aja, jangan. Kita yang mengajar rusak fokus kita mengajar. Engkau juga yang mendengarkan nanti tidak bisa mencatat karena sibuk dengan apa? Bersiwak. Tapi kan sunnah ini besar pahalanya. Apa kata Syekh? Bukankah motong kumis juga sunnah? Motong bulu ketiak juga sunnah. Bisa nggak motong bulu ketiak di kelas? Milih kepe molong bulu kelelek di kelas. Kan molong bulu kelelek apa hukumnya? Sunnah juga. Molong kumis kan sunnah juga. Apakah engkau akan lakukan dalam kelas? Kan tidak. Semua sunnah ada tempatnya. Arak tahu benar. Sehingga lakukan dia di tempatnya, tempat lakukan dia. Maka hadisnya mengatakan bersiwak sebelum berwudu. Cukup sebelum berwudu siwak, kumur, selesai sudah. Jangan nanti terus bersiwak, ngobrol sama orang terus bersiwak, kan dia nyaman jadi. Dia dengar oke para jamaah. Ya, jadi bersiwak iya, tapi tentunya ada pada tempatnya. Sunnah yang memang lagu endah sunnah ada tempatnya juga. Ya, sehingga dia tepat pada tempatnya, bijaklah dia akhirnya
dalam melaksanakan sunnah tersebut. Memang Nabi itu mengatakan ya suruhna itu bersiwak setiap akan sholat, dalam arti setiap akan berwudu. Ya, untuk sebagai bersih-bersih sehingga di saat kita sholat nyaman itu sholat, li sedinte dah nyamannya sholat. Ya, karena mulut kita sudah bersih. Jadi ngenoso ya. Ya, bersiwaklah pada tempatnya. Mudahan jelas ini. Alhamdulillah. Itu ngeribon soalnya. Dia udah tembak langsung, alhamdulillah. Mudah-mudahan niki yang kita baca niki ya bisa kita pahami semua, bermanfaat buat kita semua. Ya, kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih banyak para jamaah atas perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.